Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pradika dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah sempurna doa dimulai. Cukup? Baik, terima kasih Pradika. Kira-kira siapa yang udah hadir ya hari ini? Gak tahu ya? Ya udah, ibu absen aja ya. Oke, ibu absen. Yang pertama ada Isna. Isna izin ya? Bisa izin Bu, soalnya ada acara. Oh iya izin, oke. Terus yang kedua ada Nuri, ada? Hadir Bu. Oke, hadir. Alvina? Hadir. Hadir. Nurul Umar? Hadir Bu. Hadir. Pradika? Hadir. Hadir. Diayu? Hadir Bu. Ya. Reni? Hadir Ibu. Ya, kemudian Hafida? Hadir Bu. Selanjutnya Wicani? Hadir Bu. Oke, hadir ya. Berarti yang nggak hadir Isna saja. Oke, untuk pembelajaran hari ini teman-teman sudah siap semuanya? Insya Allah. Harus semangat ya. Iya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita bakal belajar terkait struktur Lewis gitu ya. Mungkin selanjutnya itu terkait tujuan pembelajarannya ya. Oke, tujuan pembelajarannya bisa teman-teman semuanya lihat di sini ada 3 poin pokok ya. Mungkin Wicahmi dibacakan ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, Oke. siswa dapat mengetahui pengertian struktur Lewis. Oke, yang pertama terkait pengertian struktur Lewis. Yang kedua, siswa dapat menggambarkan struktur Lewis. Ya, nah ini yang paling penting ya. Kalian dapat menggambar struktur Lewis. Yang ketiga, siswa dapat menentukan PEB dan PEI. Ya, dan yang ketiga menentukan pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Nah, 3 tujuan pembelajaran ini yang nantinya akan menjadi patokan kita untuk mencapai ketiganya ya. Oke, selanjutnya nah, yang pertama kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian struktur Lewis. Jayu bisa dibacakan? Struktur Lewis dikembangkan oleh Gilbert and Lewis. Oke. Bahwa struktur Lewis ini dikembangkan oleh Gilbert and Lewis. yang mana menyatakan apa? Menyatakan cara menggambarkan atom-atom berikatan dalam membentuk molekul dengan menggunakan lambang Lewis dalam rangka mencapai kestabilan. Oke, menggambarkan atom-atom ya berikatan. Menggambarkan atom-atom berikatan dalam bentuk molekul ya dengan menggunakan lambang Lewis. Yang nantinya untuk mencapai apa? Kestabilan. Oke, untuk mencapai kestabilan. Oke.
Kemudian dalam struktur Lewis itu dilambangkan dengan apa? Titik. Oke, jadi titik atau dot ya. Nah, kemudian dalam struktur Lewis ada apa saja di sana? Pasangan elektron ikatan. Ya, ada pasangan ikatan atau disebut juga apa? PEI. Oke, PEI ya. Dan selanjutnya ada Pasangan elektron bebas. pasangan elektron bebas atau disebut juga apa? PEB. Nah, ini poin-poin penting yang ada di pengertian struktur Lewis. Bahwasanya struktur Lewis itu dikembangkan oleh Gilbert and Ya, Gilbert and Lewis yang mana menyatakan cara apa? Menggambar atom-atom berikatan dalam membentuk molekul dengan menggunakan lambang Lewis. Tentunya ini ya poin pokoknya, menggunakan lambang Lewis. Untuk apa? Untuk Mencapai mencapai kestabilan. Nah, di dalam lambang Lewis itu digambarkan dengan apa? Titik. Titik ya atau dot gitu. Nah, kemudian dalam struktur Lewis juga ada yang namanya pasangan elektron ikatan atau disebut juga PEI dan pasangan elektron bebas disebut PEB. Nah, ini ya. Sampai sini teman-teman paham semuanya? Paham ya? Baik, untuk itu poin tujuan pembelajaran yang pertama sudah kita capai terkait pengertian struktur Lewis. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu menggambar struktur Lewis. Nah, sebelum ke menggambar struktur Lewis, tentunya kita perlu untuk tahu mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan menggambar struktur Lewis. Nah, di sini mungkin tolong Nurul bisa dibacakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar struktur Lewis. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan. Poin pertama adalah Semua elektron valensi elektron valensi harus muncul dalam menggambar struktur Lewis. harus muncul ya. Oke, kemudian poin yang kedua, Semua elektron dalam struktur Lewis umumnya berpasangan. elektronnya umumnya berpasangan. Kemudian yang ketiga, Semua atom umumnya mencapai konfigurasi oktet, khusus untuk H duplet. mencapai konfigurasi kecuali apa? H Kecuali H. Itu dia duplet ya. Kemudian yang keempat, kadang-kadang terdapat ikatan rangkap 2 atau 3. terdapat ikatan ya, ikatan rangkap 2 atau 3. Nah, inilah keempat hal-hal penting yang harus kalian perhatikan untuk nantinya bakal menggambar struktur Lewis. Jadi yang pertama apa? Kita harus elektron polisinya itu harus dimunculkan. Kemudian yang kedua, elektronnya berpasangan gitu ya. Selanjutnya harus mencapai konfigurasi oktet kecuali H yaitu duplet. Kemudian yang keempat, terdapat ikatan rangkap 2 atau 3. Oke. Nah, setelah ini mungkin kita lanjut
Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, ini masuk ke tahapan-tahapan bagaimana kita nantinya menggambar struktur Lewis. Tapi kita bisa menggunakan tabel periodik unsur ya. Di sini kan ada golongan yang kedua ya teman-teman, itu ada lithium, berium, dan seterusnya ya teman-teman. Silakan kita tulis dulu di sini. Di sini Li, nomor atomnya itu 3. Kemudian ada B, nomor atomnya itu oke, BE ya. Kemudian selanjutnya ada B, terus C, 6, kemudian N, 7, O, 8, F, 9, NS, NE ya, NE 10. Nah ini kita coba dari sini dulu ya. Di sini kan Li itu memiliki nomor atom 3. Kita coba buat konfigurasi elektronnya. Li itu 3, berarti konfigurasinya elektronnya bagaimana, masih ingat? Yaitu 2, 1 ya. Kemudian setelah dikonfigurasi elektron, kita bikin strukturnya ya. Berarti di sini kan dia elektron valensinya 1. Nah teman-teman, tadi kan lambang Lewis itu apa? Titik ya. Berarti kita bisa masukkan, ini kan ada 4 sisi ya teman-teman. Teman-teman bisa masukkan di sini struktur Lewisnya 1, berarti titiknya di sini 1 gitu. Begitupun yang ini, yang BE. Kita coba BE ya. Di sini kan BE memiliki nomor atom berapa? 4 ya. Nah, konfigurasi elektronnya bagaimana? 2 dan 2. Ini berarti elektron valensinya ada 2. Kita tulis lagi di sini BE. Dia memiliki 2. Kita gambarkan. Ini kan ada 4 sisi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa dimasukkan di sisi mana saja. Bisa di sini 1, kemudian di sini 1. Jadi kita bisa membuat struktur Lewis dengan mengingat dari golongannya gitu ya teman-teman. Sini ada Li, B, C, NO, F, Ne gitu ya. Berarti di sini pun yang C pun demikian ya. Di sini C itu memiliki nomor atom 6. Kemudian konfigurasi elektronnya 2 dan 4. Pintar. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan di sini kan 4 ya. Kita masukkan di sisi sebelah sini 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Oke, mungkin gambaran lengkapnya ada di slide PowerPoint. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa menghafalnya. Ini kan Li, BE, BC, N, sama Na, Mg, Al, Si, P dan seterusnya. Di sini sesuai dengan nomor atomnya, elektron valensinya gitu ya. Yang Li itu 1, B itu 2, B itu 3, C itu 4 kayak gitu. Teman-teman bisa menghafal berdasarkan golongannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau sudah paham? Paham ya? Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke cara menentukannya. Yang sebelah sana sudah dicatat, teman-teman? Sudah ya, berarti boleh dihapus? Boleh. Oke, kita hapus ya. Berarti kita masuk ke poin 2, yaitu menggambar struktur Lewis. Oke, menggambar struktur Lewis. Tentunya sebelum kita menggambar struktur Lewis, kita perlu tahu dulu nih cara-cara menggambarnya seperti apa agar nanti gambarnya itu benar ya, teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke cara menggambar. Struktur Lewis. Oke, masuk ke
menggambar struktur Lewis, yang pertama, tulis konfigurasi elektron masing-masing atom. Oke, tulis konfigurasi elektron. Kemudian yang kedua, tentukan atom pusat. Kita menentukan atom pusatnya ya. Kemudian yang ketiga, masukkan elektron valensi atom pusat. Memasukkan elektron valensi ya, valensi. Atom pusat. Oke, kemudian yang keempat, masukkan atom yang diikat dengan elektron. Masukkan atom yang diikat dengan elektron. Kemudian atur biar atom-atom tersebut memiliki elektron yang stabil. Oke, atur agar stabil ya. Oke, atur agar atom-atom tersebut itu stabil atau oktet atau duplet ya. Oke, nah di sini ada berapa? 5 cara yang harus kita langkah-langkahnya yang harus kita ikuti agar kita bisa menggambar struktur Lewis. Yang pertama itu apa, Pradika? Kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya, kemudian atom pusatnya. kita tentukan atom pusatnya yang mana, masukkan elektron valensinya dan masukkan atom-atom yang berikatan gitu ya. Terus atur agar stabil. Oke. Ini kan secara teorinya gitu ya. Mari kita langsung praktekkan secara langsungnya gimana menggambar dari struktur Lewis. Ini sudah dicatat semuanya? Berarti bisa dihapus ya? Oke, kita hapus. Nah, silakan teman-teman dibuka catatannya. Kita sama-sama mengerjakan contoh soal ya, dengan mengikuti langkah-langkah menggambar struktur Lewis seperti yang sudah ada di papan tulis. Kita masuk ke contoh soal. Nah, sebelum ke contoh soal, teman-teman sudah paham terkait langkah-langkahnya ya? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mari kita langsung ke contoh soal yang pertama. Itu H2 ya. H2. Oke, Cahni, langkah yang pertama itu bagaimana? Tulis konfigurasi elektron. Oke, konfigurasi elektron dari H2. H itu memiliki nomor atom berapa, Reni? 1 Ibu. 1 ya, oke 1. Sehingga konfigurasi elektronnya itu ya 1 gitu ya. Ini H2, begitupun walaupun hanya ada 2 itu tetap sama ya. Ya, konfigurasi elektronnya 1. Kemudian langkah yang kedua yaitu tentukan atom pusat. Kira-kira ini bisa nggak ditentukan atom pusat? Tidak ya, maksudnya ini karena ini satu jenis gitu ya, jadi kita anggap dua-duanya ini adalah atom pusat gitu ya. Kemudian kita langsung saja ke langkah yang ketiga. Masukkan elektron valensi atom pusat. Masukkan elektron valensi. Kita gambarkan di sini H. Tadi berdasarkan konfigurasi elektron, dia memiliki elektron valensi itu berapa? 1 ya. Oke, di sini 1. Kemudian agar dia berikatan, otomatis dia harus agar dia stabil, otomatis dia harus berikatan ya teman-teman. Berarti di sini kan ada hanya 2, di sini 1. Kemudian yang ini pun elektron valensinya 1. Nah, ini kita buat mereka berikatan sehingga keduanya saling berikatan, membentuk kestabilan atau duplet.
duplet. Oke. Ini untuk soal nomor pertama. Ada pertanyaan? Tidak? Paham? Ya. Oke. Kemudian kan itu untuk langkah keempat itu masukkan atom yang diikat tadi, yang berikatan ini, yang ini ya teman-teman, atom dari masing-masing haknya. Kemudian selanjutnya ada kita atur agar mereka stabil. Kita atur mereka berikatan sehingga keduanya stabil. Ini hanya 1, 2, hak yang ini pun 1, 2 gitu sehingga keduanya duplet. Oke, sampai sini paham semuanya? Paham. Kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ada NH3. Nah, untuk NH3 ini sama seperti tadi ya langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu apa dulu? Tulis konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron dari masing-masing atom. Di sini kan ada N sama H ya. Nah, kira-kira konfigurasi elektronnya N itu memiliki nomor atom berapa? 7 ya. Oke, dia memiliki nomor atom 7 sehingga konfigurasi elektronnya itu 2, 5. Oke. Kalau H sama seperti tadi ya, dia memiliki nomor atom 1 sehingga konfigurasi elektronnya 1. Karena ini N hanya 3 sama saja ya. Semuanya seperti yang ini ya, hanya memiliki 1 elektron valensi kayak gitu. Nah, setelah yang selanjutnya yaitu poin kedua, kita menentukan Atom pusatnya. Oke, menentukan atom pusat nih dari NH3. Kira-kira atom pusatnya yang mana? M. Kenapa M? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi kenapa N itu jadi atom pusat? Di sini Ibu kasih tips, ada 2 cara untuk menentukan atom pusat. Yang pertama itu kalian lihat dari seberapa banyak elektron yang setiap atom itu harus miliki untuk mencapai kestabilan. Ini kan N, dia memiliki elektron valensi 5. Dia butuh elektron berapa agar stabil? 3. Oke, 3 ya. Kita taruh dulu. Yang H, dia memiliki elektron valensi 1. Dia harus dapat elektron berapa agar stabil? 1 ya. Yang ini 3, yang ini 1. Tadi untuk menentukan atom pusat, kita cari yang paling banyak memerlukan elektron, yaitu N ya. Oke, jadi di sini yang paling banyak itu N sehingga N-nya bisa dijadikan sebagai atom pusat. Cara yang kedua, teman-teman lihat dari sini. Dari sini yang paling sedikit ini kan N-nya 1. Ini hanya 3. Yang paling sedikit apa? N. Berarti di sini N ini bisa kita jadikan sebagai atom pusat. Kita sudah dapat ya poin kedua menentukan atom pusat yaitu N, atom pusatnya. Selanjutnya Memasukkan elektron valensi atom pusatnya. Oke, kita masukkan elektron valensi atom pusatnya nih. Ini kan atom pusatnya. Kita masukkan atom pusatnya punya berapa elektron valensi? 5 ya. Ini kan ibaratnya ada 4 sisi. Kita masukkan dulu setiap sisinya ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini 5 ya. Berarti sudah kita masukkan elektron valensi setiap atom pusatnya. Kemudian setelah itu kan dia ada N dan H3 gitu ya. Kira-kira H-nya taruh di mana nih? Di sisi yang belum terpasang. Oke, di sini bisa ditaruh di sini ya H-nya, di sini sama di sini. Ini kan hanya 3 ya. Kemudian si H-nya ini punya berapa elektron valensi? 1. Oke, kita taruh di sini 1. Nah, selanjutnya poin keempat apa? Masukkan atom yang diikat dengan elektron. Oke, masukkan atom yang diikat. Ini kan N-nya, kalau misal N saja ya yang warna hitam, dia cuma memiliki 1, 2, 3, 4, 5 elektron valensi. Apakah sudah stabil? Belum. Berarti dia harus berikatan dengan H agar stabil. Oke, kita coba ikatan dengan yang H yang di atas ya. Oke, elektronnya berikatan. Berarti berapa ini M-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum stabil ya? Tapi kalau yang H ini kira-kira udah stabil belum? Udah. Kenapa udah? 1, 2.
udah duplet ya. Berarti begitupun dengan H yang lain. Kita coba lagi, H yang ini kita pasangkan. Oke, pasangkan dengan N. Coba berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 7 ya, belum stabil ya N-nya. Kalau yang H-nya udah ya, 1, 2. Oke, selanjutnya yang ini kita pasangkan lagi dengan si N ya. Nah, ini kira-kira N-nya berapa? Totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-nya udah stabil? Sudah. Nah, yang ini? Sudah. 1, 2, sudah ya. Oke, dari sini berarti keduanya N sama H-nya sudah sama-sama stabil ya. Yang N-nya sudah oktet, yang H-nya sudah duplet. Kira-kira di sini kita tentukan PEI dan PEB-nya. Oke, yang pertama, kira-kira pasangan elektron ikan-ikannya berapa? Kita bisa lihat dari atom pusatnya. Oke, yang warnanya berbeda itu kan dia berikatan ya. Berarti 1, 2, 3 gitu ya. Berarti PEI-nya itu 3. Kemudian PEB-nya elektron bebasnya berarti yang dia sama warnanya ya, karena dia bebas tidak berikatan. Berarti berapa ini? 1. Oke, itu cara menentukan PEB dan PEI-nya. Nah, di sini Ibu punya media yang mana bisa membuat teman-teman lebih pahami nantinya untuk menggambar struktur Lewis. Jadi media itu nanti ada magnetnya dan bisa kita gambar secara nyata. Jadi kita seperti real gitu belajarnya gitu ya. Oke, siapa yang mau belajar sama medianya? Saya. Oke, kita belajar sama medianya ya. Di sini kita gambarkan yang NH3 teman-teman. Oke, kita gambarkan seperti ini ya. Di sini N-nya. Kemudian H-nya di sini. H-nya di sini. H-nya di sini. Oke. Selanjutnya kita pasangkan elektronnya. Oke. Nah, di sini tadi kan caranya yang atom pusat dulu berapa dia elektron valensinya? 5. Kita pakai yang warna kuning ya, nanti biar menjadi pembeda. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Bisa di sini juga ya. Oke, setelah ini kita yang H-nya itu punya berapa masing-masing? 1 ya. Oke, 1. Nah, tadi seperti tadi, kalau seperti ini kan belum sama-sama stabil ya, masih sama masing-masing gitu ya. Nah, sekarang kan N-nya itu dia memerlukan 3 ya untuk bisa mencapai oktet. Nah, seperti tadi kita pasangkan elektron yang punya H. Nah, kita hitung kira-kira N-nya berapa? Totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih belum ya. Tapi si H yang ini dia udah stabil belum kira-kira? 1, 2. Sudah ya, sudah duplet. Oke, sekarang yang ini kita pasangkan lagi nih dengan N-nya. Oke, coba hitung N-nya berapa elektronnya? 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum stabil? Belum. Kalau yang H-nya kira-kira 1, 2. Dia sudah duplet. Ya udah, karena N-nya belum stabil, kita pasangkan lagi gitu ya sampai dia stabil. Pasangkan lagi. Kira-kira berapa? Coba dihitung. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. M-nya sudah stabil? Sudah. Kalau yang H-nya? Sudah ya, elektronnya 1, 2 sudah duplet. Nah, seperti ini adik-adik untuk menggambarkan elektron valensi dengan menggunakan media gitu. Jadi kita bisa lebih paham. Karena di sini kan warnanya berbeda. Kalau yang ini elektronnya tadinya milik si H, kemudian dipasangkan gitu. Nah, dari sini pun kita bisa sama-sama menentukan PEI sama PEB-nya. Coba PEI-nya berarti tadi yang warnanya berbeda yang berikatan ya. Berarti 1, 2, 3. Kemudian PEB-nya itu yang 1 ya, yang ini saja. Oke, 1. Oke, sampai sini paham semuanya? Ada pertanyaan?
Bu. Yang dimaksud oktet dan duplet itu yang gimana sih? Saya agak bingung. Oke, oktet sama duplet. Tadi kan setiap atom itu dia cenderung untuk menuju kestabilan, gitu ya. Nah, setiap atom itu, rata-rata semua atom itu menuju kestabilannya disebut oktet gitu ya, teman-teman, dengan 8 elektron gitu. Kecuali H, kalau yang H itu dia duplet, yaitu dengan 2 elektron dia sudah stabil kayak gitu. Itu ya, Pradika, paham? Paham. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, anak-anak? Tidak. Sudah paham semuanya? Insya Allah. Ya, oke. Semisal sudah paham, kita akan latihan soal ya, agar melihat seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Kalian kerjakan secara berkelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, silakan bekerjakan dengan secara berkelompok. Ada nomor 1 sampai 4. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, 5 menit. Bisa semuanya selesai? Insya Allah. Ya sudah, silakan dikerjakan ya secara berkelompok. Jadi bisa, oke, ini bisa mengerjakan kelompok ini bisa mengerjakan 1 dan 2 dulu. Kemudian yang ini nomor 3 dan 4 ya, silakan dikerjakan. Ya, seperti itu. Bisa? Tidak ada kendala? Oke. Nah, kelompok ini sudah? Sudah. Tidak ada pertanyaan? Semuanya nanti ada yang maju loh perwakilan 1 orang ya untuk menggambarkan di depan. Baik, sudah semuanya? Benar. Silakan kelompok 1 dikerjakan nomor 1 dan 2 di papan tulis yang di sini. Kemudian kelompok 2 nomor 3 dan 4 ya dikerjakan di sini. Ibu, kelompok saya mau maju nomor 1. Ya, silakan Reni. Ini langkah-langkahnya seperti tadi ya. Nomor 2, Bu. Ya, silakan. Kemudian kelompok ini.
Selanjutnya kita samakan ya sama jawabannya. Yang nomor pertama. Tadi langkah pertama kita menentukan elektron konfigurasi elektronnya. Di sini kan F-nya itu dia punya nomor atom 9 sehingga konfigurasinya ini ya, betul. Ini F2. Betul ya, ini. Kemudian dituliskan elektron valensi tiap-tiap atom. Oke, ini 1 2 3 4 5 6 7. Ini 1 2 3 4 5 6 7, betul. Selanjutnya, karena ini kan F ini belum oktet, kita buat mereka berpasangan agar oktet dan stabil ya. Sehingga di sini dipasangkanlah satu elektron dari F yang pertama, kemudian satu elektron dari F kedua, sehingga keduanya dijumlahkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah stabil? Sudah. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 sudah stabil? Sudah. Berarti ini sudah betul ya. Kemudian kita tentukan PI dan PEB-nya. Tadi berarti PI-nya berapa? 1. Kemudian PEB-nya 6. Oke. Betul sampai sini. Selanjutnya nomor 2. Sini yang pertama kita konfigurasi elektron dulu. Sini hanya itu punya satu atom, nomor atom, sehingga konfigurasinya 1, O-nya itu 8 2 6. Kemudian ini dipasangkan elektronnya ya. Ini 1, ini ada 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, betul. Kemudian langkah selanjutnya, karena emang masing-masingnya belum stabil, kita pasangkan elektronnya agar oktet dan stabil ataupun duplet. Di sini hanya kan dia memerlukan 1 ya, sehingga menarik dari si O, sehingga ini hanya 1 2, dia sudah duplet. Kemudian yang O-nya 1 2 3 4 5 6 7, masih 7, sehingga kita pasangkan lagi yang satunya, hanya jadi duplet juga dan O-nya dihitung jadi 8. Sehingga ini sudah betul. Langkah yang selanjutnya seperti ini, dan kita tentukan apa? PI dan PB-nya. Di sini dilihat dari mana tadi? Atom pusatnya. Jadi atom pusatnya kita lihat bahwasanya yang berikatan itu ada 2, kemudian yang elektron bebasnya ada 2, sehingga PI-nya itu 2, PB-nya ada 2. Oke, berarti ini sudah. Baik, kita kembali lagi ke tujuan pembelajaran ya. Kita simpulkan nih. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian struktur Lewis. Kira-kira struktur Lewis apa, Reni? Jadi struktur Lewis itu dulu dikembangkan oleh Gilbert and Alice. Ya. Nah, di sana itu menyatakan bahwasanya untuk menggambarkan atom yang berikatan dalam bentuk molekul itu dengan menggunakan lambang Lewis. Nah, dalam rangka untuk mencapai kestabilan. Ya, betul. Oke, lambang Lewisnya apa? Lambang Lewisnya itu titik atau dot. Oke, betul ya. Poin yang kedua nih, siswa dapat menggambar struktur Lewis. Nah, berarti masuk ke cara-caranya menggambarnya bagaimana ya? Pradika, bagaimana caranya? Ada 5 cara Ibu. Yang pertama, Ibu menuliskan konfigurasi elektron masing-masing atom. Kemudian yang kedua, tentukan atom pusatnya. Yang ketiga, masukkan elektron valensi atom pusatnya. Yang keempat, masukkan atom yang diikat dengan elektronnya. Kemudian yang terakhir itu atur biar atom-atom tersebut itu memiliki elektron yang stabil atau mencapai kestabilan, yakni dengan cara oktet dan duplet. Iya, betul, hebat ya. Selanjutnya yang terakhir, siswa dapat menentukan PEB dan PI. Kira-kira bagaimana kita menentukan PEB dan PI, Nuri? Jadi PEB itu pasangan elektron bebas, terus PI itu pasangan elektron ikatan. Ya. Dilihatnya itu cuma dari atom pusatnya aja, Bu. Jadi misalnya PCl3 dilihatnya cuma dari P-nya aja, yang pasangan DCl itu tidak dianggap. Ya. Berarti menentukan PEB dan PI itu kita lihat dari atom pusatnya, kayak gitu. Dan betul semuanya paham ya? Paham. Baik, karena semua teman adik-adik sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu pembelajarannya kita cukupkan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat
Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.